Assalamualaikum Sobat Kimia, perkenalkan, aku Sri Oktavianti Margono, guru kimia di SMA Negeri 1 Giri Mulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di video kali ini, kita akan belajar tentang contoh soal pengaplikasian sel volta. Di sini ada contoh soal, yaitu suatu sel volta terdiri atas elektrode Mg dalam larutan MgNO3 2 kali dan elektrode Ag dalam larutan AgNO3. Apabila konsentrasi larutan masing-masing adalah 1 molar, tentukan A. Potensi selnya, B. Reaksi sel, C. Notasi sel. Jika diketahui data potensial standar elektrodenya adalah sebagai berikut. Untuk menentukan potensial sel, rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Sebelumnya, kamu harus sudah bisa menentukan dulu yang mana E0 katoda dan yang mana yang merupakan E0 anoda dari yang diketahui di soal. Di sini kita memiliki E0 dengan harga min 2,37 volt dan E0 dengan harga plus 0,80 volt. Kita harus bisa menentukan dulu yang mana yang anoda, yang mana yang katoda. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa E0 katoda itu adalah E0 yang mengalami reduksi. Sedangkan E0 anoda adalah E0 yang mengalami oksidasi. Atau bisa juga E0 katoda adalah E0 yang harganya lebih besar dibandingkan E0 anodanya. Sesuai dengan teori itu, jika kita memiliki angka min 2,37 volt dan plus 0,80 volt, yang lebih besar itu adalah yang plus 0,80 volt. Jadi, min 2,37 volt di sini bertindak sebagai E0 anodanya, sedangkan plus 0,80 voltnya bertindak sebagai E0 katodanya. Setelah kita mengetahui E0 katodanya dan E0 anodanya, bisa kita langsung masukkan ke rumus, yaitu E0 sel sama dengan plus 0,80 volt dikurangi minus 2,37 volt. Sehingga hasilnya adalah plus 3,17 volt. Soal selanjutnya adalah reaksi sel. Reaksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Seperti yang kalian sudah ketahui, oksidasi itu terjadi di anoda dan reduksi itu terjadi di katoda. Tadi kita sudah menyimpulkan bahwa min 2,37 voltnya ini adalah E0-nya anoda, sedangkan plus 0,80 voltnya di sini adalah E0 katodanya. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, di katoda terjadi reaksi reduksi. Oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami kenaikan biloks, sedangkan reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks. Biloks di sini adalah bilangan oksidasi. Sekarang kita masukkan Mg2 plus 2E- menjadi Mg ke dalam reaksi sel yang akan kita kerjakan ini. Tapi kalau kalian lihat di sini, reaksinya adalah masih reaksi reduksi, sedangkan seharusnya yang ada di anoda itu adalah reaksi oksidasi. Kalau kita tulis ulang seperti ini, Mg2 plus ditambah 2E- menjadi Mg. Mg2 plus memiliki biloks plus 2, Mg memiliki biloks 0. Sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi yang asalnya plus 2 menjadi 0 yang merupakan reduksi. Di anoda, reaksi yang terjadi seharusnya adalah oksidasi, sedangkan di sini masih reduksi. Untuk mengubah reaksi reduksi menjadi reaksi oksidasi, reaksinya harus dibalik, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron. Mg-nya memiliki biloks 0, sedangkan Mg2 plus memiliki biloks plus 2. Terjadi perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2 yang merupakan reaksi oksidasi. Setelah kita pastikan reaksinya sudah oksidasi, bisa langsung kita tulis Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2E-. Reaksi sel di anoda sudah dikerjakan, sekarang kita mengerjakan reaksi sel yang ada di katoda. Di katoda diketahui sudah ada reaksi Ag plus ditambah E- menjadi Ag. Kalau kita cari biloksnya masing-masing, di sini terlihat bahwa Ag plus ditambah E- menjadi Ag. Ag plusnya itu biloksnya adalah plus 1, sedangkan Ag-nya biloksnya adalah 0.
terjadi perubahan bilangan oksidasi dari plus 1 menjadi 0, turun kan ya bilangan oksidasinya, itu namanya adalah reduksi. Kalau reaksi di katodanya berbentuk reduksi, sudah kita pastikan seperti itu, bisa langsung kita tulis di reaksi selnya, yaitu Ag+ ditambah E- menjadi Ag. Di reaksi sel ini, ternyata kita memiliki jumlah elektron yang berbeda di anoda dan di katodanya. Sedangkan seharusnya elektron yang ada di anoda jumlahnya harus sama dengan elektron yang ada di katoda, karena prinsipnya adalah elektronnya asalnya dilepas oleh anoda, kemudian ditangkap oleh katoda. Gitu prinsipnya. Jadi, elektron yang kita miliki harus kita buat jadi sama. Karena di sini di anodanya kita memiliki elektron berjumlah 2 dan di katodanya sejumlah 1. Jadi, harus kita kali di katodanya sehingga nanti akan didapatkan elektronnya sejumlah 2. Jika kita ingin mengalihkan elektron di katoda, kita harus mengalihkan semua komponen yang ada di reaksinya. Jadi, akan ditulis seperti ini. 2Ag+ plus 2 elektron menjadi 2Ag. Jika sudah kita pastikan bahwa jumlah elektronnya sama, elektronnya bisa kita coret. Kemudian, kita gabung reaksi di anoda dan reaksi di katoda menjadi sebagai berikut. Mg ditambah 2Ag+ menjadi Mg2+ plus 2Ag. Selanjutnya, kita akan mencari notasi sel dari reaksi yang sudah kita miliki. Seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, notasi sel bisa kita tuliskan seperti ini. Anoda, 1 garis vertikal, ion, 2 garis vertikal, ion, 1 garis vertikal, katoda. Sehingga notasi selnya bisa kita tuliskan seperti berikut. Mg 1 garis vertikal, Mg2+, 2 garis vertikal, Ag+, 1 garis vertikal, Ag. Sekian video pembelajaran kali ini. Aku Sri Oktavianti Margono pamit. Wassalamualaikum.